Shalom, selamat sahabat umat-umat pengharapan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini kita bersuka cita, kita memasuki jam diskusi sekolah Sabat. Yang mana saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan bersama dengan saya sebagai moderator Pendeta Muda Jeremy Hutajulu dan narasumber kita yang kita undang dan kami persilahkan untuk bergabung bersama-sama dengan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, Bapak Pendeta David Panjaitan. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pendeta Jeremy Hutajulu dan pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya boleh bergabung pada hari Sabat ini bersama-sama dengan kami. Pak Pendeta Panjaitan saat ini melayani sebagai Kepala Bidang Kerohanian di RSA Bandung. Dan saat ini kita akan sama-sama masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Dan saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di hari Sabat ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami. Dan kami akan berdiskusi tentang pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan pada kami pengertian, membukakan pikiran kami sehingga pelajaran-pelajaran ini menjadi penguatan kerohanian untuk kami semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada, pada hari Sabat ini kita bersyukur karena kita telah memasuki pelajaran sekolah Sabat kita pekan ke-9. Pelajaran ke-9 yang berjudul Yakub Sang Penipu. Ayat hafalannya diambil dari kitab Kejadian 27 ayat 36 yang berbunyi demikian. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ini adalah kisah kelanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya bagaimana dari kisah Abraham, Ishak dan sekarang lompat ke dalam kisahnya Yakub yang kita mengetahui berdasarkan latar belakangnya Yakub dan Esau kembar yang berbeda. Namun keduanya diberikan Tuhan sebuah nubuatan atau sebuah janji mengenai tentang masa depan mereka. Dan pada saat ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Pak Pendeta David Panjaitan mengenai Yakub dan Esau terlebih dahulu. Sekarang kita berikan Pak Pendeta kesempatan bagaimana sebenarnya kisah waktu itu Yakub dan Esau dari latar belakang mereka, karakter mereka yang disampaikan dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Belum menanggapi apa yang ditanyakan, saya kembali mau mengulangi pelajaran kita selama 1 triwulan ini. Ya, untuk menyamakan persepsi saja. Judul besarnya adalah Kejadian, bukan membicarakan buku Kejadian. Kenapa saya punya pemikiran seperti ini? Karena pelajaran sekolah Sabat kita penulis mengambil secara garis besar beberapa tokoh di Alkitab dalam buku Kejadian untuk menceritakan tentang beberapa peristiwa yang mengawali satu peristiwa dan katanya satu kejadian. Contohnya kejadian bumi ini diciptakan, asal muasal bumi ini ada. Lalu kedua asal muasal dosa. Lalu asal muasalnya janji Tuhan kepada Nuh di akhir peristiwa bahtera itu dalam bentuk pelangi. Lalu asal muasalnya Abraham yang awalnya adalah Abram. Lalu asal muasalnya bangsa Israel yang diawali atau dicatat dengan lahirnya Ishak atau janji Tuhan kepada Abraham untuk lahirnya Ishak. Lalu dilanjutkan sekarang dengan Esau dan Yakub. Dan tentunya nanti di akhir pembicaraan kita, di akhir pembahasan
pelajaran sekolah sahabat triwulan ini akan mengarah asal muasal Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat kita. Kira-kira seperti itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, tadi Pendeta Jeremy tanyakan bagaimana karakter mereka berdua. Biasanya budaya di Timur Tengah sana, khususnya orang-orang Ibrani, mereka memberikan nama kepada anak yang lahir di keluarga mereka, satu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, lalu yang kedua biasanya nama itu akan dilihat sesuai dengan karakternya. Artinya maksudnya begini, setelah nama itu ada, lalu karakternya itu hampir sama dengan apa? Dengan nama itu. Dua nama anak kembar itu adalah Esau dan Yakub. Arti kata Esau itu adalah berbulu. Lalu arti kata Yakub itu adalah yang menggantikan. Memang kalau kita melihat proses kelahiran mereka berdua, setelah Esau lahir, lalu Yakub lahir dengan memegang tumitnya. Dengan kata lain, setelah Esau lahir digantikan oleh Yakub lahir berikutnya. Lalu yang berikutnya, dua peristiwa lain yang terjadi adalah pada waktu Yakub membohongi orang tuanya, lalu mendapatkan berkat dari orang tuanya Ishak yang seharusnya berkat kesulungan itu adalah milik Esau. Dengan kata lain, arti kata Yakub menggantikan yang seharusnya Esau itu adalah yang berhak mendapatkan berkat kesulungan, tapi digantikan oleh siapa? Oleh Yakub. Nah, sehubungan dengan ayat inti, memang di sana dikatakan Esau mengatakan itu bahwa Yakub menipu dia sesuai dengan namanya, menipu dia sebanyak 2 kali. Artinya dalam peristiwa pengambil alihan, istilah saya itu, hak kesulungan yang harusnya menjadi bagian Esau akhirnya menjadi milik Yakub. Yakub mendapatkannya itu, atau Yakub menggantikan posisi Esau dengan cara menipu. Ya, dengan cara menipu. Jadi tidak heran nama Yakub itu sebenarnya adalah yang menggantikan, tetapi dijelaskan proses pergantian itu dengan cara apa? Cara menipu. Ya, dengan cara menipu. Lalu yang berikutnya, karakter mereka sudah jelas berbeda. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa Esau itu lebih banyak tinggal di padang. Ya, boleh dikatakan dia adalah seorang hunter, seorang pemburu. Badannya pasti tegap, kekar, berotot. Sementara Yakub itu adalah, bahasa sekarang adalah orang rumahan yang banyak diam di rumah. Sehingga sekolah sahabat kita katakan istilah untuk Yakub itu adalah orang yang suka bermeditasi atau orang saleh, seperti kata yang digunakan untuk sebutan bagi Nuh. Kira-kira itu Pendeta Jeremy yang boleh saya tanggapi dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya. Di pelajaran sekolah sahabat kita dan juga tadi Pak Pendeta sudah sampaikan ada hak kesulungan dan ada berkat kesulungan itu yang tadinya harusnya untuk Esau tapi digantikan kepada Yakub gitu ya Pak Pendeta. Sebenarnya apalagi sebenarnya Pak Pendeta kalau tanggung jawab ketika mengemban tugas itu Pak Pendeta, ada hak kesulungan buat Yakub, ada berkat kesulungan buat Yakub. Apa untungnya atau apa tanggung jawab yang harus dilakukan ketika mereka mendapatkan itu Pak Pendeta? Oke, saya mau tanya dulu. Iya, Pendeta Jeremy Hutajul orang Batak ya, Anak nomor Betul. berapa? Pendeta anak nomor berapa? Saya anak Siapudan Pak Pendeta, anak bungsu. Oh, siapa? Anak bungsu. Biasa kalau kita orang Batak, anak bungsu itu bagiannya adalah merawat orang tua yang sudah tua, lalu dapat warisan rumah yang selama ini dipakai orang tua, itu biasanya, tapi tidak selalu seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Jadi biasa hak berkat anak sulung itu adalah, sederhananya adalah kalau orang tua kita meninggal, yang menggantikan sebagai orang tua itu anak sulung.
dia anak sulung. Nah, di budaya Timur Tengah Ibrani lah boleh saya katakan bahwa yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam di keluarga itu adalah kepala rumah tangga. Oke. Jadi pada waktu kepala rumah tangga ini tidak ada dalam arti meninggal atau mati, maka yang menggantikan itu adalah siapa? Anak sulung. Anak laki-laki pertama. Dan itu adalah sebuah prestis buat mereka, satu kebanggaan buat mereka. Kenapa saya tanyakan tadi Jeremy anak nomor berapa dan orang Batak? Karena saya berharap bukan hanya Jeremy, tapi kita semua bukan hanya mengerti tentang situasi ini, tapi merasakan juga. Ya merasakan juga, karena saya pikir hampir semua suku di Indonesia juga menerapkan hal yang sama. Pengganti ayah di rumah kalau ayah itu tidak ada atau meninggal, ya meninggal itu adalah anak laki-laki pertama. Tetapi yang terjadi waktu Esau dan Yakub, ya Esau dan Yakub hak itu harusnya menjadi bagian Esau, tapi itu menjadi bagian Yakub. Dan itu situasinya masuk akal. Kenapa? Karena Esau tidak terlalu peduli dengan hak kesulungan. Apa buktinya? Pada waktu itu diminta oleh Yakub, dia katakan oke, tukar saja dengan semangkuk sup kacang merah itu yang kita kenal. Dengan kata lain, dia nggak terlalu peduli dengan itu. Kenapa itu terjadi? Karena kan dia lebih banyak berburu, berinteraksi dengan boleh saya katakan, maaf saya katakan ini yang tidak terlalu ada tatanan tata budaya. Kan di hutan tata budayanya apa? Kan tidak ada. Sementara Yakub yang selalu tinggal di rumah berinteraksi dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan orang-orang yang ada di situ, saya pikir dia mengerti betul tentang prestis menjadi anak sulung itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta, itu memberikan pada kita gambaran apa tanggung jawab ketika mereka mengemban tugas itu dari hak kesulungan itu. Dan kisahnya kita tahu berlanjut bagaimana Esau hendak marah dan juga ingin membunuh adiknya Yakub, dan Yakub pergi lari atas perintah dari orang tuanya untuk pergi ke rumah pamannya Laban, Pak Pendeta. Dalam peristiwa Yakub lari ini, dia menjadi seorang pengembara yang meninggalkan keluarganya dan sendirian, didapati sendirian. Bagaimana Tuhan hadir, Pak Pendeta, dalam kesendirian itu untuk menguatkan Yakub kalau dalam kisah selanjutnya, Pak Pendeta? Ya, kembali Pendeta Jeremy dan pemirsa dimanapun berada, saya ingin kita bukan hanya mengerti pelajaran ini, tapi merasakan posisi Yakub. Oke. Merasakan posisi Yakub. Ingat, Yakub itu orang rumahan. Boleh saya katakan dia jarang berinteraksi dengan orang yang kasar, marah, ancaman, dan lain sebagainya. Saya yakin itu. Lalu bayangkan dia harus berhadapan dengan abangnya. Marah. Wah, dia sangat apa? Sangat ketakutan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya yakin bahwa Yakub itu dalam keadaan bingung dia. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi kan tidak 100% inisiatif dia. Banyak dipengaruhi oleh mamanya. Ya, oleh mamanya Ribka. Ya, oleh mamanya Ribka. Jadi dia bingung, apa mau saya buat? Tapi mamanya bisa melihat resiko apa yang akan terjadi. Sehingga mamanya katakan lari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bisa bayangkan bagaimana rasa takutnya dia. Dia jarang keluar rumah. Boleh saya katakan mungkin tidak pernah keluar rumah. Iya. Berada di padang belantara sendiri. Kalau Esau, it's no problem. Justru sebaliknya, Esau merasa tidak nyaman berada di rumah. Karena dia biasa di luar rumah. Nah, sementara ini Yakub jarang keluar rumah. Tetapi dia harus berada di luar rumah. Dengan kata lain, saya boleh katakan dia 100% dalam keadaan yang stres. Putus harap. Wah, mati nih gua nih, kita orang Jakarta bilang. Nah, pada saat itulah Allah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Yakub. Kita sama-sama tahu di Betel dan lain sebagainya. Sehingga tempat itu disebut Betel, saya sudah katakan tadi, oleh karena batu yang digunakan
Yakub sebagai bantalnya untuk tidur itu melambangkan kemah suci, tabernakel, di mana proses sistem keselamatan itu ada di sana. Jadi saya bisa bayangkan. Lalu yang ketiga, walaupun dia ketakutan, tetapi dia lelah. Nah, kembali bayangkan, saya yakin dia jarang kerja berat, jarang jalan jauh. Lalu dia harus kerja berat, jalan jauh, dengan kata lain dia benar-benar capek. Di satu sisi dia ketakutan, di satu sisi dia lelah. Apa buktinya? Dia bermimpi. Kenapa? Biasanya yang saya tahu bahwa mimpi itu banyak dipengaruhi oleh pikiran kita sebelum tidur. Jadi tidak heran kalau kita bicara kesehatan, sebelum tidur dengarkan, lihat sesuatu yang baik-baik. Kan begitu Pendeta Jeremy? Iya. Jadi situasi itulah yang terjadi. Lalu Tuhan menggunakan situasi itu untuk meyakinkan Yakub, walaupun dia melakukan hal yang tidak baik, rencana Tuhan harus tergenapi. Ya, harus tergenapi. Harus tergenapi. Sama seperti ayahnya. Opungnya, kakeknya Abraham juga melakukan hal yang sama, kebohongan pada waktu berada di Mesir. Tetapi Tuhan yakinkan Abram dengan merubah namanya menjadi Abraham, bahwa bangsa yang besar itu akan datang dari Abram. Diyakinkan kembali. Sama seperti kejadian Yakub ini, Tuhan yakinkan kembali kepadanya. Apa yang Allah janjikan kepada kakeknya Abraham pasti akan digenapi. Lalu poin yang ketiga, Pendeta Jeremy, yang boleh saya katakan, Iya. ini juga meyakinkan kita. Nah, ini dia, meyakinkan kita. Seburuk apapun situasi yang terjadi, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Itu yang saya bilang, seburuk apapun. Lalu yang kedua, sekuat apapun usaha kita untuk memperbaiki keadaan yang buruk, tidak akan membatalkan rencana Tuhan, dan juga tidak berubah rencana apa? Rencana Tuhan. Lalu yang berikutnya, masih boleh ini Pendeta Jeremy saya bicara? Silakan Pak Pendeta. Sorry, kasihkan bicara. Lalu yang berikutnya adalah, kan kita lihat ada tangga. Lalu dibandingkan dengan tangga yang ada di Babel, Babel kuno. Ya, itu menara tinggi hampir ke langit. Dan saya percaya bahwa di dalam kuil itu, bangunan itu yang digunakan untuk menyembah dewa-dewa mereka, itu ada tangga. Perbedaan tangga ini adalah, satu dibuat oleh manusia menuju surga, lalu yang kedua yang dilihat oleh Yakub adalah satu tangga yang berasal dari surga. Malaikat turun dari surga dan naik turun, itu kita sama-sama tahu. Itu mengartikan bahwa keselamatan hanya oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rencana keselamatan itu berasal dari Tuhan. Lalu yang ketiga, keselamatan itu adalah hanya kasih karunia. Tidak ada usaha apa? Manusia. Amin. Satu pengajaran yang menguatkan kita bagaimana Tuhan itu baik buat Yakub. Tuhan hadir di sana, bahkan memberikan kepada kita jalan keselamatan, ya, untuk bukan hanya buat Yakub, tapi kita bisa saksikan sampai ke zaman kita sekarang, kita dapat mengambil pelajarannya. Dan kisah berlanjut Pak Pendeta, bagaimana Yakub pada saat ia melanjutkan perjalanannya, tiba ke rumah pamannya Laban dan bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, anaknya Laban, yaitu Rahel, yang ia sangat cintai, ia sangat kasihi, dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sampai-sampai ia rela bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Namun sayangnya ia ditipu. Bagaimana ini Pak Pendeta memberikan pelajaran buat kita ketika Yakub harus sabar-sabar, beberapa kali ia ditipu oleh Laban, oleh orang tuanya nantinya, dan itu boleh memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Mungkin ada yang boleh sampaikan Pak Pendeta. Apa yang ditabur akan dituai dong. Iya. Kan Yakub beberapa kali menipu kan, walaupun awalnya mamanya yang inisiatifnya. Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak akan lari dari apa yang akan kita dapatkan.
Ya seperti Alkitab katakan, apa yang kamu tabur kamu akan apa? Tuai. Tuai. Itu satu hal yang saya pikir harus didapatkan oleh siapa? Oleh Yakub. Lalu yang kedua, ini dia, menarik juga sebetulnya pelajaran ini kalau kita bicara pelajaran pemuda Advent senior ya, Pendeta Jeremy. Sering pembicara katakan hati-hati dengan cinta pandangan pertama. Ini kan falling in love in first sight kan ini. Jadi pada waktu Yakub melihat Rahel, wah ini nih yang bener nih, langsung jatuh apa? Jatuh cinta. Saya bisa menerjemahkan situasi itu satu hal yang wajar itu terjadi. Kenapa? Bayangkan Yakub kan dalam keadaan ketakutan kan, bingung dia. Waduh gimana? Tiba-tiba melihat satu sosok wanita yang begitu kalem, begitu lembut, cantik. Istilah orang muda sekarang, waduh lihat mukanya adem banget. Kan ada kan begitu kan Pendeta Jeremy kan? Betul Pak Pendeta. Kalau lagi stres, lagi apa, tiba-tiba ketemu cewek yang menurut kita enak lihat, waduh adem, saya pikir normal-normal saja kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, perjalanan berlanjut kan seperti Pendeta Jeremy tadi katakan. Walaupun dia mencintai Rahel tapi dia menikah dengan Lea, kenyataannya Yakub mendapatkan anak dari Rahel itu setelah 14 tahun. Iya. Dengan kata lain cukup lama Rahel memberikan keturunan kepada siapa? Kepada Yakub. Itu falling in love in first sight. Ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu saya pikir make sense ya, karena Yakub kan ketakutan seperti yang katakan tadi. Kira-kira itu Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Pada saat itu ketika ia harus belajar menahan amarah dan juga belajar untuk menurut kepada orang tua yang dikasihi dalam setiap tanggung jawab yang ia lakukan di rumah Laban, ternyata pada saat yang sama juga disitulah Tuhan mengirimkan banyak berkat untuk Yakub, Pak Pendeta. Berkat-berkat apa saja yang Yakub terima pada zaman-zaman itu, Pak Pendeta? Baik, maaf saya mau pastikan, Pendeta Jeremy udah menikah belum ya? Masih single Pak Pendeta. Oh masih single, jangan kelamaan lah. Apalagi, maksud saya begini, bagi mereka yang belum menikah dan mungkin belum cukup umur, dalam arti belum lewat 30 lah boleh saya katakan begitu, masih belum terlalu mengerti apa sih berkat mendapatkan anak itu, masih belum terlalu mengerti karena belum alami. Tapi nanti Pendeta Jeremy dan teman-teman orang muda pasti akan alami. Kalau sudah menikah lalu dikaruniai anak, itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Dan itu tidak bisa diukur dengan materi. Lalu yang kedua, pada waktu membesarkan anak, ya memang kita capek, berkorban sana sini. Tapi itu adalah satu kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Jadi pertanyaan Jeremy, berkat apakah yang didapatkan oleh Yakub di rumah Laban? Walaupun dia banyak ditipu. Yang nyata berkat itu adalah anak. Ada berapa? 12. 12. Makanya ada istilah 12 putra Yakub, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang paling menggembirakan Yakub pada waktu mendapatkan anak, dia rasakan sebagai berkat luar biasa adalah pada waktu lahir anaknya dari Rahel. Ya, kalau saya tidak salah ingat, nama anak itu adalah Yusuf, bukan? Iya. Apa yang terjadi setelah itu? Begitu perbedaan, ya begitu menyolok perlakuan Yakub kepada Yusuf, sangat berbeda bandingkan saudara-saudaranya yang lain. Ingat itu ya, peristiwa itu kan? Iya. Sehingga berkembang cerita ini, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia tiba di Mesir, yaitu kembali sebuah, itu membuktikan bahwa Yakub begitu mensyukuri lahirnya anak dari Rahel.
Terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya bahwa berkat yang Tuhan berikan bagi Yakub pada saat itu anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Selain daripada itu Pak Pendeta, kita mendapatkan juga bahwa dari harta ataupun waktu itu dari ternak yang Yakub miliki Ya, juga bertambah betul. ya Pak Pendeta ya. Dari ayat di Benar. pelajaran sekolah Bakat sahabat materi kita bertambah. disampaikan bahwa Yakub memberikan berjanji bahwa ia akan memberikan persepuluhan Pak Pendeta kepada Tuhan pada Benar. saat Benar. di Betel tadi, bagaimana Yakub katakan di Kejadian Benar. 28 ayat 22 bahwa ia akan selalu memberikan persepuluhan. Pada saat itu Pak Pendeta, apa pentingnya bagi Yakub untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan Pak Pendeta? Kenapa Yakub sampai mau untuk berikan persepuluhan kepada Tuhan? Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Kembali saya ingin Pendeta Jeremy kita semua bukan hanya mengerti tapi merasakan. Iya. Jeremy, Pendeta Jeremy, saya sebut Jeremy karena anak saya namanya Jeremy, jadi keceplosan sebut nama terus. Tidak apa-apa ya, maafkan ya. Tidak apa-apa Pak Pendeta. Maksudnya begini, pernahkah Pendeta Jeremy dan pemirsa sekalian merasa ketakutan? Pernah Pak Pendeta. Merasa lalu tiba-tiba ada orang yang menolong. Iya. Lepas dari rasa takut, apa yang akan kita buat untuk orang itu? Terima kasih Pak Perlakuan Pendeta. apa yang kita lakukan? Berterima Terima kasih. Terima kasih. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, Yakub memberikan persepuluhan kepada Tuhan bukan supaya dapat mimpi. Bukan. Tapi karena dia sudah dapat mimpi. Karena mimpi itu adalah menjadi jaminan bagi Yakub bahwa Tuhan menemani siapa saja, termasuk Yakub pada waktu dalam keadaan sendiri. Nah, pelajaran penting apa untuk kita sekarang? Maaf kalau saya katakan nih, bagi kita yang setia mengembalikan persepuluhan, saya tidak suka katakan bayar sepuluhan. Saya lebih senang katakan mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Dua kata yang berbeda ini walaupun sederhana, sering kita ucapkan bergantian, tapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau saya bayar persepuluhan, contoh Pendeta Jeremy dan pemirsa, saya katakan saya pergi ke restoran lalu saya bayar sedemikian sejumlah uang, lalu layanan, makanan yang saya nikmati di restoran tidak sesuai dengan harga itu, saya akan marah. Saya udah bayar loh, Iya. suka-suka kita kan. Tapi kalau dikatakan kembalikan, ya mungkin kita pernah pinjam barang orang, kita pakai seperti milik kita sendiri, kan pernah gitu lihat Pendeta Jeremy ya. Iya Pak Pendeta. Sering orang kan, barangnya minjem, gaya seperti punya dia. Tiba-tiba yang punya datang, jangan lupa balikin ya, kan kita malu tuh. Iya. Bukannya malu, kita diingatkan Iya. bahwa barang yang ada samamu itu bukan milikmu. Jadi pada waktu dikatakan mengembalikan persepuluhan, kita diingatkan bahwa yang kita miliki sekarang, salah satunya adalah materi, itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Itu. Milik Tuhan. Jadi dua hal penting, poin yang saya tekankan. Satu, mengembalikan persepuluhan itu bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati. Iya. Lalu mengembalikan persepuluhan itu bukan mengembalikan persepuluhan bukan membayar persepuluhan, itu bedakan. Dua hal yang berbeda akan membuat persepsi kita yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pada saat hartanya Yakub sudah banyak, yang seperti Pak Pendeta sampaikan tadi bahwa itu karena diberkati Tuhan. Muncul keirian ataupun mulai dari anak-anaknya Laban yang lain sebuah rasa bahwa kok jadi Yakub yang lebih kaya daripada mereka gitu ya. Karena Tuhan memberkati Yakub tentunya, dan pada saat itu mendorong Yakub untuk pergi kembali untuk pulang ke tempat ke keluarganya masing-masing. Bagaimana penyertaan Tuhan yang kita boleh dapatkan dari peristiwa ini Pak Pendeta untuk Yakub pada saat itu, dari masa pengembaraannya dia di rumah Laban dan sampai ia akan pergi lagi kembali ke tempat kekeluarganya. Baik,
kembali situasi yang kita lihat terjadi sampai sekarang. Biasa para pendatang itu lebih rajin daripada penduduk setempat. Oke. Sehingga sering terjadi gesekan antara penduduk setempat dengan pendatang. Pendatang. Itu sering terjadi. Nah, ya, yang biasa terjadi selanjutnya adalah penduduk setempat sering ingin mengganggu pendatang. Itu satu hal yang saya pikir masih terjadi sampai sekarang dan sejak dulu. Lalu yang kedua, Pendeta Jeremy, ingat bahwa Yakub itu masih dibayang-bayangi bagaimana sakitnya ditipu. Kapan dia rasakan itu? Pada waktu mertuanya memperdayai dia. Waktu dia menikah, dia pikir Rahel, ternyata siapa? Lea. Dia rasakan bagaimana sakitnya ditipu itu. Nah, perasaan itu juga yang terbawa pada waktu Yakub melihat, wih, anakku banyak, hartaku banyak, lebih banyak dari mereka, dari ipar-iparnya. Waduh, sekali waktu aku ditipu nanti gimana ya? Sakit. Oleh karena itulah lebih bagus saya pergi meninggalkan keluarga mertuaku ini. Kan akhirnya Yakub izin kan kepada keluarga Laban, mertuanya, biarkan aku pulang kepada sanak saudaraku. Artinya itu proses awal perdamaian antara Esau dan Yakub. Ya, proses awal perdamaian antara Esau. Poin saya adalah begini. Memang rentetan peristiwa yang Pendeta Jeremy tadi katakan, satu hal yang saya pikir tidak perlu dicontoh oleh kita. Menipu sana, menipu sini, tertipu sana, tertipu sini. Tetapi hal yang menarik bagi saya adalah situasi terburuk apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengendalikan. Amin. Itu yang pertama. Kedua, situasi yang terjadi, baik itu baik ataupun buruk, Tuhan menggunakan situasi yang terjadi saat itu untuk menggenapi rencananya. Untuk menggenapi rencananya. Jadi boleh saya katakan, kalau kita melihat situasi sekarang, biarkan saja ini terjadi. Berjalan apa adanya. Kenapa? Sebelum melanjutkan kata kenapa, seolah-olah tidak terkendali, seolah-olah Tuhan lepas tangan, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Ya, kita bilang saja sekarang pandemik yang belum selesai ya, hampir tahun ke-3 dan bahkan tahun ke-4. Kita aduh Tuhan kemana ini, Tuhan belum datang gini-gini. It's okay, biarkan saja itu terjadi. Kenapa? Seperti pengalaman Yakub, Abraham dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Tuhan tidak melepaskan perhatiannya, Tuhan tidak pernah melepaskan kontrolnya, dan Tuhan pasti akan menggenapi rencananya melalui situasi yang terjadi saat itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita tiba di akhir diskusi kita Pak Pendeta. Kami mempersilakan mungkin ada kesimpulan ataupun closing statement dari Pak Pendeta Panjaitan. Kami persilakan. Ya, kesimpulan saya mau mengulangi beberapa statement saya beberapa kali ulangi. Pertama, situasi apapun yang terjadi saat ini, apakah itu baik atau buruk, Tuhan tidak pernah melepaskan kendalinya. Walaupun kita sering melihat Tuhan lepas kontrol, Tuhan tidak mengendalikan, Tuhan tidak memperhatikan. Tapi ingatlah, Tuhan selalu memperhatikan dan mengendalikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, situasi baik apapun, situasi buruk apapun, percayalah, rencana Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana siapa? Rencana Tuhan. Tidak heran ada lagu yang berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang apa? Yang terbaik. Kita sering lakukan itu. Kita sering nyanyikan itu. Terima kasih.
Amin. Biarlah pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita diskusikan bersama dan yang tentunya sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu di tempat kita masing-masing boleh menguatkan kita semua umat-umat yang menyaksikan pada hari Sabat ini. Saat ini kami mempersilakan Pak Pendeta David Panjaitan untuk boleh menyampaikan doa tutup. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita tunduk kepada berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan sesi diskusi pelajaran sekolah sahabat kami, Yakub, dengan berbagai pengalaman buruknya, dengan berbagai kelakuan tidak baiknya Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengontrol dan mengendalikan situasi. Dan Tuhan juga akan menggenapi rencana Tuhan sesuai dengan rencanamu di atas situasi yang terjadi itu ya Tuhan. Terima kasih atas pekabaran ini. Dan kiranya pekabaran ini akan menghangatkan kerohanian kami dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Di akhir doa ini kami percaya Tuhan akan selalu mendengar doa kami, menjawab, bahkan mengabulkan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta David Panjaitan untuk kesempatan kita boleh dilayani pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Demikian juga Rumah Sakit Advent Bandung tempat boleh melayani senantiasa diberkati Tuhan. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang terkasih yang sudah bergabung menyaksikan pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.